Baik, rekan-rekan guru bahasa Inggris, kita segera masuk ya ke kelas Zoom meeting kita, kelas Zoom membahas soal-soal exercise 6 di bimbel UP PPG Bahasa Inggris ya, UP PPG Bahasa Inggris Mr. IDP sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan FR. Tadi kita sudah sampai hingga soal nomor 10 ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan tentang soal nomor 20 silakan. Soal nomor 10 silakan. Tidak ada? Sir, tolong diulangi lagi penjelasannya yang nomor 10 itu. Baik. Jadi ini teman-teman, ya. Ini adalah kalimat simple ya, simple sentence, kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu subjeknya cuma satu, ya itu yang pertama ya. Jadi kata kerjanya juga satu. Maka di sini jika kita tambahkan contohnya kata is, itu kan jadi rancu ya. Bisa kita tambahkan is, kita ingin memberikan penjelasan terhadap si the boy di sini, tetapi kita juga harus lengkap penggunaannya menggunakan relative pronoun word. Ya, relative pronoun word ataupun adjective clause. Ya, ini sudah masuk ke grammar teman-teman ya kalau kita membicarakan hal itu. Ya, bisa kita pilih, kita buat seperti ini. The boy, there is an avid sprinter, race a hand and so on. Ini bisa kita hilangkan relative pronoun word-nya beserta is-nya, maka dia menjadi materinya a positif. Ya, menjadi opsi alfa dan delta jadi sama. Itu ya Bapak Ibu ya. Pilihan C, B salah karena ada kata kerja yang lain di sini. Pilihan C salah karena ada pemakaian is, gitu ya. Oke, kita lanjut soal-soal UP PPG Bahasa Inggris ya. FR dan kisi-kisi. Ini mengenai reading comprehension. Terdiri dari beberapa paragraf. Kita lihat pertanyaan nomor 11. The author of the passage probably believe that. Probably, percaya bahwa. Ya, ini seperti menyimpulkan, ya, conclude. The author concludes that, atau we can conclude that, ya, based on the text. Bapak Ibu, maka opsi A sampai D kita pilih, maka pilihan itu harus sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Contohnya kita lihat di sini, yang pertama faktanya itu ya, topiknya itu Bapak Ibu, itulah yang merupakan juga nanti konklusinya. Ketika kita menyimpulkan, yang kita simpulkan itu merupakan bagian dari topik sebuah teks. Itu Bapak Ibu ya. Contohnya di sini. Kalau kita lihat opsi A, walnut trees are endangered. Ya, di sini yang dibicarakan walnut ya, walnut trees. Di sini yang dibicarakan people, orang harus merecycle. Di sini yang dibicarakan apa? People should grow walnut trees. Ya, di sini masih membicarakan walnut. Di sini apa yang dibicarakan? Maple trees. Ya. Kalau kita baca sepintas Bapak Ibu ya, untuk menjawab hal ini bisa kita lihat kalimat pertama atau kedua setiap paragraf. Sebenarnya apa yang disampaikan? Maka itu juga yang menjadi jawaban dari ini, pertanyaan ini Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat. Kalimat pertama, paragraf pertama menceritakan tentang walnut trees, walnut tree. Ya. Kalau kita lihat di sini, the wood. Ini tentu the wood of the walnut. Ya. Lalu it also, ya. Ini tentu merujuk ke walnut. Maka paragraf 1 ini membicarakan tentang walnut tree. Apakah di paragraf selanjutnya masih membicarakan walnut? In the fact, just about every part of the walnut masih membicarakan walnut. Maka di sini sudah mulai merujuk bahwa bisa kita simpulkan bahwa yang dibicarakan ini yang disampaikan penulis adalah walnut tree. Berdasarkan hal tersebut, maple tree ini pasti salah Bapak Ibu. Ya. Ini juga pasti salah. Mengapa ini salah? Karena dia tidak menyinggung walnut tree. Oke. Di sini juga paragraf terakhir masih membicarakan walnut trees. Sampai di situ bisa paham teman-teman?
Bisa, Sir. Bisa, Mister. Maka ini sudah bisa kita jawab ini. Jika kita memahami arti dari endangered. Walnut trees are endangered. Of course it is not correct. Ya, karena di sini dikatakan apa? The walnut trees produce wood that is used for countless purposes. Tujuan yang tidak terhingga, and it is considered the fine. The fine. Fine bagus, baik. Kalau the fine tambah est paling bagus, kayu paling bagus. Oke, jadi jawabannya adalah ya ini karena kita sudah yakini yang opsi alfa itu salah, Bapak Ibu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya? Ya, jadi berdasarkan hal ini tentu pengetahuan kita, pemahaman kita tentang reading atau reading comprehension tentu sudah semakin baik Bapak Ibu ya. Seharusnya sudah semakin baik ketika saya jelaskan seperti yang tadi. Oke. Jadi nomor 11 Charlie, next. As used in the passage, the underlined word exude. Most nearly means ya give off naked, telanjang berbau baunya yang bau ya, leave the area. Ya, ini Give off. alpha, beta, Charlie, delta. C. Alpha. Alfa. Ya, Bapak Ibu. Kenapa bising ya? Oke. Jadi coba kita hilangkan di sini ya, kita hilangkan. Walnut tree titik-titik chemical. Ini salah satu tips menjawab synonymous word ya atau kata-kata sinonim. Walnut trees titik-titik chemical into the soil near their roots. Pohon walnut titik-titik seperti berbahan kimia atau bahan kimia ya ke dalam tanah dekat akar-akarnya. Nah, apakah mungkin telanjang atau apakah mungkin walnut tree smell bad, berbau busuk, berbau busuk atau berbau tidak enak, lalu bahan kimia. Nah, itu kan tidak matching ya. Maka di sini give off Bapak Ibu ya. Give off itu seperti mencucurkan, mengeluarkan gitu Bapak Ibu ya. Memancarkan. Oke, jadi jawaban nomor 12 A. Next, nomor 13 sampai 15 juga masih mengenai reading comprehension teman-teman. Ya, kita lihat pertanyaannya. Bapak Ibu, kalau nomor 13 ini ya ini very specific question I think ya. The first person to use a gear system on bicycle was. Oke, kira-kira bagaimana kita step-stepnya teman-teman, step-step menjawab soal-soal UP PPG seperti ini ya, soal-soal UP PPG, FR dan kisi-kisi. Kira-kira step kita bagaimana menjawabnya? Maka di sini teman-teman, tinggal kita cari aja kata-kata yang bisa menjadi kata kunci di sini. Apa yang ditanyakan? Oke, yaitu yang ditanyakan mengenai gear system. Nah, maka langkah selanjutnya kita tinggal mencari di paragraf keberapa tertulis gear system. Itu Bapak Ibu. Bisa juga seperti ini ya, bisa juga seperti ini. Cara yang lain. Kita cari ini satu-satu. Ya. Tentu jawabannya salah satu di antara ini ya. Jadi ada dua alternatif yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu cari kata-kata ini apakah nanti di sekitaran yang tertulis nama ini membicarakan tentang gear system atau tidak. Oke. Kita masuk ke cara yang pertama aja. Kita cari di teks di paragraf keberapa tertulis gear system, maka di situ nanti pasti tertulis salah satu nama yang 4 ini Bapak Ibu. Coba kita cari ya. Ya, ini membutuhkan apa ya?
Kecepatan kita mencari kata, ya. Okay, is it stated in the first paragraph? A gear system. Is it on the second paragraph? Ada ya? Tidak ada. Ya. This one, gear system. Tidak ada. Di sini ada nggak kira-kira gear system? Atau gear, ya? Ada. Ada. Put a gear. Ada. Put a gear. On the pedals. Lalu kita lihat di sini ada nama James Starley. Bapak Ibu ya. 10 years later, James Starley, an English inventor, made some innovation that revolutionized bicycle design. He made the front wheel many times larger than the back wheel. Put a gear on the pedals to make the bicycle more efficient. Coba kita perhatikan lagi ya. Jadi sudah benar Bapak Ibu ya, James Starley. Oke, kita lanjut. This passage was most likely written in order to what? Apa kira-kira tujuan penulis menuliskan teks tersebut? Itu dia teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa kita lakukan dengan ilmu yang sudah ada pada kita. Ya, tentu kita sudah pernah menyinggung tentang types of text, right? Oke. Yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kata to persuade, membujuk, meyakinkan. To use bicycle. Kalau Bapak Ibu ingin membujuk atau meyakinkan orang-orang agar menggunakan bicycle sebagai transportasi, Bapak Ibu menggunakan tenses apa? Present. Present tense, ya. Iya. Selanjutnya, demikian juga dengan ini, describe the problems that the bicycle manufacturers encounter. Ya, menjelaskan masalah-masalah yang that bicycle ya, yang atau di mana perusahaan-perusahaan sepeda menghadapi masalah. Mengenai, bisa juga kita sederhanakan seperti ini, ya, karena kalau kita terjemahkan bahasa Inggris langsung kadang agak susah ya. Menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sepeda atau yang memproduksi sepeda, gitu ya. Menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh produsen sepeda. Nah, bisa juga seperti itu. Ketika kita to describe, tentu kita memakai simple present juga. Oke. Selanjutnya, compare bicycle used for fun, membandingkan sepeda-sepeda yang digunakan untuk kegiatan santai dengan sepeda-sepeda transportasi. Ketika ini membandingkan teman-teman juga menggunakan simple present. Ini juga menggunakan simple present. Jadi tidak membaca soal pun bisa kita apakan ya, kita jawab atau terlebih dahulu kita analisa ini. To tell readers a little about history. Kalau kita menceritakan history, maka Bapak Ibu akan ada simple past. Nah, itu ya. Jadi jawabannya delta ini, teman-teman. Ya. Walaupun ketika kita ingin menceritakan history, tidak mesti semua kalimat menggunakan simple past ya. Bisa juga sebagian menggunakan mana ya? Simple present ketika kita ingin membuat kalimat-kalimat pembuka. Ya. Di sini kira Bapak Ibu. The first bicycle called Dreis ini was invented. Nah, di sini kan sudah mulai ya. Ada penggunaan was ditemukan di Jerman. Oke. Selanjutnya di sini riders move. Nah, ini kan menggunakan simple past. Demikian juga dengan selanjutnya banyak menggunakan atau menceritakan tentang sejarah sepeda atau perkembangan sejarah sepeda, Bapak Ibu. Nah, ini kan cukup jelas di sini ya. Oke. Di sini juga made. Ya, Bapak Ibu ya. Iya. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai nomor satu lagi teman-teman yang berhubungan dengan ini ya. Nomor 15. Macmillan added iron rims
to the tire of bicycle untuk apa? Ya, maka di sini kata kuncinya adalah apa Bapak Ibu nomor 15? Iron rims. Ya. Iron rims. Maka kita tinggal cari di teks di mana tertulis iron rims, lalu kita fokus ke kalimatnya. Bisa juga ke kalimat sebelum dan setelahnya. Oke, kira-kira di mana tertulis iron rims? Nah, ini teman-teman ya. Iya. Macmillan's machine had tires with iron rims to keep them from getting worn down. Maka kita tinggal menganalisa kalimat ini, apakah sudah bisa menjadikan rujukan untuk menjawab soal tersebut? Nah, coba kita perhatikan teman ya, sebentar ya. Ya, ini dia ya. Mesin Macmillan mempunyai tires with iron rims, ya, mempunyai roda dengan iron rims. Untuk apa? To keep them. The word them here refers to what? Tire. Tires? Tires. The tires. Ya. Answer D. Agar mereka apa ini? To keep them from getting worn down. What is getting worn down? Lalu ke bawah. Bisa Kempes. Ya, maksudnya ini menjaga mereka agar tidak cepat Lelah. Jadi teman-teman ya. Oke, jadi yang mana dia yang sama maksudnya teman-teman? Delta. Beta. Delta. Beta. Beta. Ya. Jadi tadi sudah pas ya. Jadi kata them di situ refers to tires ya. Jadi make the tires last longer. Artinya membuat roda itu lebih tahan lama Bapak Ibu. Tahan lama. Ini tadi tidak cepat usang, nah berarti lebih tahan lama. Kup Itu Bapak lah, Ibu ya. kemungkinan benernya 991. Kup lah. Yes, Bisa kita lanjut, ada pertanyaan silakan. Any question? No. No? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Okay, next. Number 16. The best test item for the indication is. Jadi maksudnya di sini kira-kira tes apa yang sebaiknya diberikan? Atau pertanyaan apa yang sebaiknya diberikan sesuai dengan hal yang tertera di kalimat soal. Ya. Coba kita baca di sini, a basic competence ya, is stated as applying social function. What are the people doing? What are the people doing? Oke. Dari mana ini rujukannya? The indicator is formulator are able to describe activity that people picture are doing. Ya, jadi sudah benar ya. Bisa juga seperti itu teman-teman, jika kita bisa cepat menganalisa atau menangkap yang berhubungan dengan hal yang ditanyakan, ya bisa juga seperti itu. The indicator is formulated as students are able to describe activities that people in the picture are doing. Ini teman-temannya rujukannya ya, maka sudah benar jawabannya. What are the people doing? Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita lanjutkan soal-soal UP PPG Bahasa Inggris ya, soal-soal FR, kisi-kisi UP PPG Bahasa Inggris. Perhatikan soal nomor 17. Pertanyaannya adalah, pahami dahulu pertanyaannya apa yang ditanya. The phrase or clause
serving as the post modifier in the sentence is. Oke, apakah cukup jelas Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan the phrase? Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Apakah teman-teman, baik yang pertama UP atau yang pertama UP nanti ataupun yang retaker, apakah pernah melihat soal seperti ini? Belum pernah? Belum, Kurang Mister. ingat. Belum. Nggak ingat, ingat. Sir. Kalau ini pernah dengar post modifier? Pernah. Pernah. Udah Sintek. lupa. Kayaknya FR-nya yang kemarin kayak gini juga, Sir. Oke, kata post itu apa Bapak Ibu? Kata post itu apa artinya? Atau lawan katanya apa? Free. Di- Pre. Nah, Free kalau pre itu kan di awal ya, awal. Pre test. Ya. Nah, tes yang di awal. Nah, jadi kalau post ini setelah itu Bapak ya, atau Noun. atau setelah. Setelah noun. Setelah noun. Yes, exactly. Setelah noun. Dalam hal ini kita artikan ya konteksnya setelah noun. Oke, modifier artinya apa Bapak Ibu? Modifier. Jelaskan. Iya. Yang memodifikasi, Yang memodifikasi. yang menjelaskan. Nah, harus ada kata yangnya ya, karena ada akhiran er di sini, berarti pelaku. Oke, tadi Bapak Ibu katakan ya setelah noun. Tadi saya tidak ada katakan setelah noun. Tapi ya itu benar setelah noun. Maka secara secara apa ya? Secara sederhana. Yang mana di kalimat ini Now being found. bentar ya teman-teman ya. No Bentar ya. Alpha. Bentar dulu. Nah, jadi kita di sini kan ada banyak ya supaya teman-teman yang lain bisa nanti cara cepat menjawabnya. Kata yang mana di kalimat ini yang merupakan noun? Silakan. Murder. Weapon. The weapon. The Weapon. weapon. The weapon. The weapon. Weapon. The Ini weapon. noun. The murder. Weapon. Ini noun. Oke. The murder. Ya. Maka Bapak Ibu berdasarkan kata di sini ya, ini adalah salah satu cara teman-teman ya, salah satu, masih ada cara yang lain. Maka di sini Bapak Ibu ketika jawabannya the weapon itu pasti salah. Nah, ini ya. Ini pasti salah. Kalau memang noun yang dimaksud benar the weapon ya. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini bisa nggak kita samakan dulu, kita sefrekuensi dulu. Yang mana noun dimaksud di sini? Apakah noun the weapon atau noun the murder? The murder. The murder? The weapon, sir. The weapon. Oke, teman-teman, silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Maka setelah noun maksudnya di sini adalah noun yang merupakan the subject of the sentence. The subject of the sentence. Yang mana subjeknya di sini Bapak Ibu? The weapon. Ya, the weapon. The Ya. weapon. Maka ini tidak kita tebalin. Maka jika jawabannya ada kata the weapon, salah karena setelah noun. Bapak Ibu, yang mana jawabannya? Used in the murder. Alpha. Use in the murder. Ya, ada pertanyaan silakan. Jadi kalau premodifiernya, Mister, yang gampang simpelnya gimana? Oh, yang gampang-gampangnya ya. Berarti sebelum noun, sir. Penjelas kata benda yang diletakkan sebelum noun.
Bentar ya. Oke. Bagaimana dia contohnya? Ya itu cukup sering kita gunakan teman-teman ya. Contohnya Mr. Bravo, could you give me the book atau could you pass me the book? Which book? The white book. Teman-teman, kata the white di sini adalah pre-modifier. Karena apa? Karena diletakkan sebelum buku. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Jadi kalau penjelasan saya tadi, kalau untuk post modifier ya, yang setelah noun, nounnya itu yang merupakan subjek. Tetapi kalau yang dalam konteks di sini yang pre-modifier, ya di sini dia tidak selalu bisa kita samakan penjelasannya dengan yang pre-modifier ya. Tidak selalu bisa kita samakan penjelasannya dengan yang post-modifier. Jadi kata the white di sini teman-teman itu disebut dengan pre-modifier. Oke. Is it clear? Oke, sir. Clear, sir. Oke. Yes, Kita lanjut. Nomor 18. What is the question? The expression Jadi in the nomor dialogue. 17 itu jawabannya A ya, Sir. Iya, Bu. Betul. Kita lanjut. The expression in the dialogue which doesn't sound English. Ya, ini sudah pernah pertanyaan seperti ini di soal sebelumnya. Yang mana teman-teman? Delta. Delta. Delta yang nomor 2 ya. Jadi seharusnya ini seperti apa kalimatnya Bapak Ibu? Where do you live? What is your address? What is your What address? is your address? What's your address? What your So address? instead of using the word where, we should use what ya. What is your address artinya kalau dalam bahasa Indonesia di mana alamatmu. Tetapi ketika kita ingin menggunakan bahasa Inggris, kita tidak gunakan di mana, tetapi what is your address. What? Sama juga dengan nama teman-teman ya. Bahasa Indonesia siapa namamu? Ya, tetapi kalau dalam bahasa Inggris kita tidak pakai what, kita pakai who. Sorry. Maaf. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata siapa. Tetapi dalam bahasa Inggris kita menggunakan what. Ya, What. what is your name? What is Oke, kita lanjut teman-teman nomor 19. Ya, ini benar semua. Di sini adalah kata ada by saying a horse. Ya, di sini dikatakan can you give us an example of a singular countable noun in a sentence? Yes, sir, I have horse. So, di sini gurunya mengatakan a horse. Kalau kita analisa, ya ini kalau tanpa artikel a, ini salah, lalu direspon menjadi benar. Oke, berdasarkan hal tersebut itu sama dengan ya corrective feedback. Corrective feedback. Feedback yang bersifat mengkoreksi. Koreksi. Oke, Bapak Ibu. Iya. Ya, kita Yes, sir. lanjut ya. Nomor 20. Bapak Ibu, fill in the blanks with the word given below. Apa jawaban Bapak Ibu di sini?
Delta. Delta. Saya jawab Echo. Betul. Eko. Ada yang lain? Delta. Baik, teman-teman ya. Delta. Ya, ini sudah delta ini ya. Oke. Baik, saya coba kasih sedikit ya. Apa namanya? Perbandingan yang lain. Bapak Ibu, ketika kita menggunakan subjek I ya. Ya. Well, I was a student. Ya, ini teman-teman, ini adalah kalimat struktur bahasa Inggris simple present, simple past. Ya, ini sudah aturannya I diikuti to be am bisa, I diikuti to be was bisa. Lalu ada kalimat apakah bisa seperti ini Bapak Ibu? I were. Ada Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Nah, tetapi dalam Kalau hal dia ini perlu conditional penambahan sentence. sedikit ya. If I were nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ada kalanya, maksud saya mengatakan ini adalah karena ini conditional sentence type 2 ya. Jadi teman-teman, ada kalanya ya kalimat atau materi dalam bahasa Inggris itu atau tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris itu ya lari dari jalur, tetapi itu tetap benar secara grammar. Jadi ada pengecualian-pengecualian dalam bahasa Inggris. Termasuklah dalam hal ini, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini, when unseen forces come together to provide a man to achieve something great, ini merupakan klausa baru ya, klausa baru. Kita lihat di sini. Ya, di sini ada kata that. Dan di sini pertama ada kata that. Lalu yang kedua ada kata essential, Bapak Ibu. Jadi hal ini menyebabkan klausa selanjutnya terlepas dari apapun subjeknya di sini, maka harus diikuti oleh ya to be atau verb 01 tanpa mendapat penambahan apa Bapak Ibu. Oleh karena itulah jawabannya use. Itu sudah rumus Bapak Ibu ya. Itu sudah ketetapan dari tata bahasa Inggris. Jadi kita tidak bisa mengatakan mengapa tidak tambah es atau mengapa tidak tambah s ya. Itu kita tanya sama master-master guru, master-master bahasa dari negara yang negara asalnya Bapak Ibu. Jika kita ingin menanyakan hal tersebut ya. Ada pertanyaan silakan. Kok gitu ya, Mister? Harusnya kan karena dia subjeknya orang ketiga tunggal kan harusnya kan di belakang kata kerjanya harus tambah s. Ya. Inilah yang membuat hal itu kenapa bisa begitu, yaitu kata essential. Jadi kata essential ini menyebabkan setelah klausa kedua, kata kerjanya harus dalam bentuk yang pertama atau bare infinitive. Oke, saya kasih perbandingan satu. Teman-teman pernah mendengarkan istilah ini? Apa ini Bapak Ibu?
Kepanjangannya. God God bless bless you. you. God bless you God atau bless God you. blesses you? God bless you. God God bless bless you. you. Kenapa tidak tambah ES? God itu satu, God blesses you. Nah, seperti itu ya. Ya. Ini sudah benar, God bless you. Kalau kita katakan God blesses you, ya tidak tepat. Ya, jadi sebenarnya ini adalah bentuk pengurangan dari bentuk I wish God bless you. Oke, pemakaian kata wish di situ menyebabkan terjadi perubahan tidak sesuai yang sebagaimana biasanya, ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah I'm not into soccer. Ini menyatakan apa Bapak Ibu? Ketidak. Dislike. Like. Tidak Nah, suka, dislike. yes. Saya suka. Tapi kalau kita katakan I'm into, nah itu suka ya, karena pakai kata not menjadi Not. dislike. Kita lanjut teman-teman. Apa kata kuncinya? Repeat. Ya, meripit itu kata kerja sederhana, maka faktual. Nah, gampang ya teman-teman ya. Di line berapa kata repeat? Kelihatan. Oh, Line 2. they could repeat. Ya, jadi repeat itu merupakan KKO sederhana, masuk faktual. That's it. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ya, nanti teman-teman bisa